Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raditya Sireharja. Kali ini kita akan praktikum langsung mengenai course. Nah, itu salah satu konsep yang sering kita bingung nih waktu pertama kali kita belajar web development. Nah, kita nggak hanya bahas teorinya sekarang, tapi kita langsung praktik menggunakan CRS, JS Zero JS. Nah, yaitu Zero JS adalah sebuah library JavaScript ringan yang tentunya kita nggak butuh nih npm atau build tool sama sekali. Jadi library itu udah di deploy secara CDN gitu. Nah, apa sih yang kita bahas gitu? Yang pertama, apa itu course dan kenapa sih bisa error gitu? Lalu gimana sih cara mengatasi error tersebut? Lalu yang terakhir kita akan implementasi langsung uh, uh, course ini menggunakan library JS0 dan ES6 modul. Nah, sebelum mulai itu, pastikan kalian udah ngisa dulu nih VS Code. VS Code ya, kalian bisa cari aja di Google yang namanya Visual Studio Code. Dan kalian download sesuai sistem operasi kalian yang kalian pakai. Nah, yang kedua, kita perlu yang ini yang namanya extension, namanya itu Lab Server. Nah, khususnya ya buat nge apa review kode kita lah gitu yang kita tulis. Oke ya, nah, langsung kita definisi dulu apa sih course itu gitu sebelum kita mulai. Nah, course itu adalah cross origin resource sharing. Nah, merupakan mekanisme keamanan yang diterapkan oleh browser bukan server. Nah, yang khususnya untuk memperoleh JavaScript melakukan request ke domain yang berbeda. Nah, sebagai contohnya itu kita punya dua URL misalnya. Yang pertama localhost 2000, yang kedua adalah localhost 8000. Nah, kita anggap aja ini localhost 7000 itu sebagai front end dan localhost 8000 sebagai back end. Nah, maksudnya pastinya kedua kedua URL ini berbeda, walaupun localhost tapi dia beda port. Nah, jadi browsernya menganggap seperti itu juga gitu. Jadi browser menganggap sebagai dua origin yang berbeda. Nah, kalau front end bisa nge-paste ke back end. Nah, pastinya browser akan cek dulu apakah backend mengizinkan. Kalau tidak ada header dari lain, kalau tidak ada header izin dari backend, browser akan blokir requestnya dan muncul error course di konsol. Nah, jadi ingat server masih tetap menerima requestnya, tapi hanya browser saja yang menjaga JavaScript untuk membaca responsnya. Nah, lalu gimana sih cara mengatasinya gitu? Nah, sebenarnya ada tiga cara utama. Yang pertama, kita tambahin header access control atau origin di respon backend kalian. Nah, isinya bisa domain spesifik atau wildcard bintang untuk public API. Nah, cara kedua bisa menggunakan middleware. Nah, kalau backend kalian Express, Node.js, kita bisa install pakai course. Nah, dan digunakan sebagai middleware. Nah, begitu begitu pula untuk backend lain. Ya, sebenarnya ya tergantung dari dokumentasinya juga sih. Nah, lalu terakhir ada nih cara ketiga yang kita pakai. Nah, kita gunakan public API yang support course. Nah, di sini kita akan gunain yang namanya Pokemon API. Nah, sebenarnya ini API umum lah gitu, yang mengizinkan semua origin itu masuk gitu. Jadi kita bisa langsung akses browser tanpa kita bisa akses langsung dari browser tanpa ngekonfigurasi apapun. Nah, oke langsung aja ya kita masuk ke uh, code-nya ya. Nah, di sini kita bikin dua file. Yang pertama index HTML. Sebenarnya simpel sih index HTML ini cuma seperti inputan dan button untuk mencari data dari si OKPI ini gitu. Nah, terus yang terakhir ada kayak script type modul yang mengarahkan ke main.js. Nah, ini main.js. Nah, di main.js kita import dulu modul-modul dari si Root.js ini. Yang pertama ada modul one click get value set inner from CDN. Nah,
terus kita, pasang logik sederhana sederhana aja sih, seperti, passion on click ini untuk mencari si, karakter apa yang kita akan cari gitu. Lalu ada, kita masukkan juga nih untuk URL si API Pokemon itu. Nah, terus ada logic fetch fetch juga untuk, logika searching-nya. Nah, kalau jika si si karakter yang kita cari itu nggak sesuai atau nggak ada, nah akan mereturn Pokemon Pokemon nggak ditemukan. Nah, namun ketika karakter itu berhasil dicari, nah akan mereturn elemen HTML. Nah, itu ada nama karakter, gambar gambar dari karakter tersebut, tinggi dan berat. Nah, oke, untuk running running si program ini, kita klik nih di ujung kanan bawah yang namanya Go Live. Nah, otomatis akan ngebuka si URL-nya. Nah, misalnya kita cari deh suatu karakter Pokemon aja lah ya, Pikachu nih. Kita klik cari. Nah, otomatis kita akan nge-fetching ke API ke API ini dan nge-return si eh, nama karakter, gambar, tinggi dan berat. Nah, coba kita 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 cari aja deh karakter yang nggak ada di Pokemon misalnya. Nah, jika karakternya nggak ada di server backend API, ya Pokemonnya nggak bakal ditemukan. Ya, oke, sekian praktikum kali ini. Untuk kode lengkapnya ada di GitHub ya. Nanti deh saya sematin aja di link deskripsi kalau mau nyoba. Oke ya, makasih semuanya.